Tapi jujur ini explore harus hati-hati dan super waspada ya. Ini aduh, ini BC ya. Ini areanya sangat rimbun-rimbun banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak teman-teman? Ada yang pukul-pukul tembok. Video kali ini aku berada di Komplek Mati bekas pabrik gula Perning Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi bangunan-bangunan yang berada di sini dibangun pada tahun 1900-an teman-teman, dan sekarang sudah terbengkalai. Konon di hari-hari tertentu, malam Jumat Kliwon ya, di jalur yang aku berjalan ini, konon katanya sering kali muncul sosok noni Belanda hingga sosok nenek tua yang memakai baju adat Jawa kuno. Nah, aku sih penasaran ya untuk eksplor lokasi ini, meskipun aku eksplornya bukan di malam Jumat Kliwon, tapi aku cukup tertantang teman-teman. Mungkin kalian juga penasaran. Langsung saja kita eksekusi eksplor. Teman-teman, salah satu tempat yang konon katanya angker itu adalah Komplek Mati bekas pabrik gula Perning ya, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi bangunan di depan saya ini merupakan sebuah bangunan Belanda yang dari referensi yang aku dapetin ya. Bangunan ini dibangun di sekitar tahun 1901 ya. Jadi bangunan ini diperkirakan sudah berusia 1 abad. Malam Jumat Kliwon merupakan salah satu malam yang konon katanya sangat angker teman-teman, karena di depan saya ini ya beberapa kali muncul penampakan noni-noni Belanda hingga seorang nenek tua yang memakai baju adat Jawa kuno. Aku penasaran sih dengan bangunan Belanda yang berada di depan kita ini teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu bangunan ya yang berada di bagian depan, dan di bagian belakang itu masih ada bangunan-bangunan lainnya gitu loh. Sekarang aku eksplor di lokasi ini sekitar jam 1 dini hari teman-teman. Oke, aku akan coba eksplor lokasi ini semaksimal mungkin ya. Waduh, tapi ini sepertinya pintunya terkunci teman-teman. Oke, kita akan coba cari akses masuk ya. Meskipun aku eksplor lokasi ini tidak di malam Jumat Kliwon, aku pikir bangunan-bangunan Belanda bekas pabrik gula itu tetap saja creepy teman-teman. Waduh, namun aku perhatikan beberapa pintu-pintu di tempat ini semuanya tergembok ya teman-teman. Oke, kita akan coba eksplor sebisa mungkin ya, dalam artian bangunan-bangunan yang bisa kita masuki, kita akan coba masuk. Kita mulai dari depan sini dulu teman-teman. Konon di area depan dari bangunan tua ini ya, sering sekali muncul noni-noni Belanda hingga seorang nenek-nenek tua yang memakai baju adat Jawa kuno ya. Namun munculnya di hari-hari tertentu teman-teman. Oke, kita akan coba eksplor lokasi ini. Aku cukup suka ya, cukup tertantang juga dengan berbagai cerita yang ada
dari lokasi ini, termasuk beberapa kali terlihatnya sosok-sosok yang dilihat oleh warga masyarakat sekitar di tempat ini ya. Karena lokasi ini memang persis di pinggir jalan raya, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang 1-2 kali menceritakan pengalamannya, sepertinya juga masuk akal ya. Wih, ini bangunannya kuno banget ya, teman-teman. Wih, bangunan Belanda. Aku sedikit merinding saja ya. Di sini ada bambu-bambu tua sih. Di situ ada beberapa kamar-kamar kosong sepertinya, teman-teman. Oke guys, kita akan coba explore lokasi ini. Wih, ini bisa kita masuk sepertinya dari pintu ini ya. Kita coba masuk di sebuah bangunan tua yang dibangun pada tahun 1901. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Teman-teman, atasnya kalian bisa lihat nggak sih? Udah hampir jatuh semua itu ya. Genteng-genteng dan plafonnya ini cukup berbeda ya dari bangunan-bangunan lain. Ini terbuat dari seng loh malah. Kula nuwun dumateng ingkang sedaya wonten mriki simbah-simbah. Teman-teman, aku merinding ya masuk bangunan ini. Mbok geterek awakku masuk bangunan ini. Serius loh. Bergetar aku rek. Wih. Karena ini bangunan kuno ya. Di dalamnya ini nggak ada properti apapun, teman-teman. Jadi hanya bangunan kosong saja. Wih. Kula nuwun. Bangunan Belanda ya, teman-teman. Selalu dan selalu membuat getar kalau masuk. Wih. Generasi arek sawah Di bagian atasnya kalian bisa lihat. Ini masih nyel ya, asli bangunan Belanda, tapi benar-benar aku merinding ya, teman-teman. Masuk di sini, ya Allah. Aduh. Kula nuwun, mengkorok aku rek. Ada suara. Aku sih berharap itu suara kelelawar ya. Tapi aku nggak bisa bohong, aku nggak bisa pungkiri. Masuk ke bangunan ini bergetar loh tubuhku guys, serius. Wih. Udah runtuh semua sih. Loh, atasnya ya teman-teman. Udah runtuh semua ini. Dumateng sira sedaya ingkang wonten mriki, kawula aturi kula aturi rawuh. Kula aturi rawuh. Ngeblur teman-teman. Ngeblur nggak sih kameraku ini beberapa kali? Wow. Jadi di sini tuh ada apa? Astagfirullahaladzim. Nggih. Biung panjenengan wonten mriki? Kula aturi rawuh.
bangunan yang dibangun pada tahun 1901 ya. Aduh. Udah hancur teman-teman di bagian atasnya ya. Waduh, ini kemana ini? Duh. Kemana ini? Si. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu. Kemana ini guys? Bagian belakang kita coba masuk. Ya Allah. Wow, ini ke bagian keluar teman-teman. Atasnya sudah nggak ada apa-apanya ya. Ya Allah. Oh, itu toilet ya. Kita nggak masuk kalau toilet ya teman-teman. Aduh ya Allah. Aku seperti mendengar sesuatu yang jatuh ya teman-teman. Oke, kita lanjut explore saja ya guys ya. Karena bangunan ini juga cukup kecil ya kalau kita masuk. Bangunan Belanda yang dibangun pada tahun 1901. Benar-benar istimewa ya. Tapi di sini bekas ada kandang rak-rak tua begitu ya teman-teman. Oke, kita coba melalui lorong ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa ya? Lantainya ini ambles-ambles semua teman-teman. Oke. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini tuh ada beberapa ruangan-ruangan lain yang kosong saja ya teman-teman. Seperti ini kira-kira, dan jumlahnya sih ada beberapa gitu loh. Tapi harus hati-hati eksplorasi sini ya, karena di sini ada, nah ini loh, lubang-lubang yang seperti ini guys. Dan wow, ini bangunan kalau dari luar, dari belakang ya teman-teman bisa lihat, nggak ketutup sih. Ini kemana nih ya? Kalau ke belakang terus ya. Oke, ini ke bagian bangunan yang berada di sisi yang lainnya ya teman-teman. Tapi semua pintu-pintu di sini tuh terkunci ya, nggak bisa kita masukin. Mbok. Seperti ini ya. Sudah setinggi itu belukarnya, dan aku lihatnya sih pintunya tergembok semuanya di sini, teman-teman. Jadi bangunan yang berada di samping sini nggak bisa kita masukin ya. Ini kalau saya lihat saja itu pintunya terkunci. Mungkin teman-teman nggak percaya, kita lihat ya. Ini kalau disorot dengan senter ini sangat kelihatan teman-teman. Nah ini loh ya, terkunci, nggak bisa. Oke, kita
lanjut explore ya. Sebenarnya lokasi ini seperti apa guys. Di belakang sana lagi masih ada beberapa bangunan-bangunan Belanda lainnya ya. Tapi jujur ini explore harus hati-hati dan super waspada ya. Ini aduh, ini WC ya. Ini areanya sangat rimbun-rimbun banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak teman-teman? Ada yang pukul-pukul tembok. Hadir kalian. Mreneo. Teko. Tak itek sikilmu. Tak uklek tanganmu. Jangan cuma nakut-nakutin ya. Muncul. Serius ya, aku seperti mendengar tembok itu ada yang pukul gitu loh. Ada lagi suara apa ini? Oke guys, kita lanjut explore ya. Waduh, ini jalannya udah super parah yang seperti ini. Tapi ini jalan setapak, bekas ada yang lewatin sih ya teman-teman. Kok tahu bang? Ya ini ada bekas rumput-rumput yang tertidur-tidur, ini kan bekas dilewatin orang. Oke teman-teman, kita gas explore ya. Wih, lokasinya benar-benar istimewa ini guys. Jadi karena ini dulunya merupakan bekas pabrik gula Perning ya, dan perkebunan di sini merupakan perkebunan tebu sampai dengan saat ini. Dan mungkin dimulai sejak tahun 1900-an itu ya, sampai dengan saat ini lahan ini menjadi area perkebunan tebu teman-teman. Kalian bisa lihat gak sih? Ini benar-benar parah ya. Di sana itu ada beberapa bangunan lainnya teman-teman. Mungkin di antara kalian itu nggak percaya aku eksplor lokasi ini hampir dini hari loh. Sebentar. Aduh. Nanti HP ku kira kayak bisa dibuka ya sih, benar teman-teman. Saya itu kalau eksplor siang ya dikatain cemen dan nggak berani gitu teman-teman. Ya bukan maksud aku sombong ya. Duh, nggak bisa dibuka pula ini. Tapi memang terkadang eksplor siang itu juga permintaan kalian. Permintaan di antara netizen itu juga meminta aku eksplor siang. Tapi ketika aku eksplor siang dulu, area perkebunan tebu ini belum setinggi ini loh. Aku nggak bisa masuk ke sana-sana nih kelihatannya teman-teman. Oke Google, jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 1.58. Nah teman-teman, malah jam 2 ini. Oke, ini terus terang ya sangat riskan banget. Perkebunan ya teman-teman, perkebunan tebu. Yang pertama ini jelas kita harus bener-bener melek ya, karena di sini tuh takutnya ada ularnya. Duh, masih jauh kira. Astagfirullah. Kalian bisa lihat nggak? Ini jalannya. Ngeri loh ini jalannya guys, serius. Loh. Tapi ini ada bekas jalan setapaknya loh. Nah ini teman-teman. Oke. Jadi beberapa bangunan yang berada di sini itu merupakan bangunan-bangunan kosong ya, yang berada di beberapa titik teman-teman. Di sana, kemudian di situ ya. Di area sini tuh pokoknya dibilang paling angker daripada area di depan tadi. Oke, kita coba
Ini apa ini? Parit apa ini? Ini parit apa ini? Teman-teman. Bobol jaran. Areng gelundung aku. Oke. Jadi kalau kalian lihat ya, di situ beberapa bangunan-bangunan bekas kantor operasional pabrik gula Perning pada tahun 1900-an ya. Sampai dengan saat ini tuh masih berdiri dengan tegaknya, teman-teman. Waduh, ini bisa dilalui enggak ini, guys? Ini di bawah ini. Aduh, ngeri ya. Ngerinya ini kalau ada ular, teman-teman. Selain dibilang geripi dan angker, memang ternyata ada hari-hari khusus, hari-hari tertentu ya, yang konon katanya munculnya beberapa penampakan ganjil yang terjadi di rumah ini. Aku ki bingung rek, bingung cari jalan aku ini, teman-teman. Lewat mana gitu loh. Oke, kita lewat sini saja ya. Kalian lihat, ini bangunan sudah tertutup dengan belukar-belukar yang seperti itu loh. Kemudian di situ juga ya. Jadi bangunan-bangunan yang berada di depan saya ini ya, ini kosong melompong, nggak ada apa-apanya, dan untuk masuk ke dalamnya itu sulit banget, teman-teman, susah ya. Di dalamnya juga terdapat lubang-lubang. Aku tunjukin ya. Aku astagfirullahaladzim. Aku seperti melihat sesuatu yang melintas, teman-teman. Sebentar. Sebentar, guys. Lewat mana ini? Jadi di depanku persis tadi ya, aku seperti melihat sosok hitam yang lari ke arah sana, teman-teman. Lu. Ternyata, ya Allah, teman-teman. Ternyata di sini masih ada bangunannya ya. Seriusan ya, aku tadi seperti melihat bayangan hitam yang menuju ke arah sini. Bom. Kalian bisa lihat ya, sisa bangunan ini ambles di dalamnya, dan seperti ini semua ya, teman-teman. Sudah jadi tempat sampah, dan ini pun gede banget sih. Waduh, udah nggak kelihatan, teman-teman. Salah satu bangunan yang original, yang konon katanya angker, memang di bagian belakang sini. Konon katanya bangunan-bangunan di sini tuh sudah seperti istana setan gitu ya, istana jin. Apalagi di malam-malam yang sudah disebutkan tadi, teman-teman ya, malam Jumat Kliwon, malam Jumat sakral, yang oleh warga masyarakat sekitar diceritakan banyak penampakannya gitu loh. Mbok. Asli bangunan Belanda ini, guys. Ada suara burung, teman-teman. Kita intip saja ya ke dalam, supaya kalian tahu kondisi dalamnya seperti apa.
Nah, kira-kira tuh yang seperti ini loh. Allahu Akbar. Kira-kira bangunan ini di dalamnya yang seperti ini, jublangan-jublangan. Nah, aku ini berdiri di tepiannya. Itu temboknya ini untuk amblesnya ke dalam itu lebih dari 1 meter, teman-teman. Mungkin 1 meter seperempat ya, dalam artian 1 meter selawe sentian lah. Sebentar, nggak bisa ini kita terabas-terabas ya, karena kondisinya seperti ini. Kalau kita ke sana lompat-lompat, aduh, weh, asem tenan. Jadi penampakan terjelas ya yang aku dapatkan di lokasi ini ya, ini ya, I love Vida, asem tenan. Kates di gambar Jawa gandul tuh ya. Oke guys, rusak, astagfirullahaladzim. Itu malah gambaran apaan gitu loh. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, kita turun ya. Mungkin kalian pengen lihat ke sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh ada pasir-pasirnya malah ya. Plafonnya masih ada di sini teman-teman. Tapi di bagian depan ini udah rungsep banget ya. Kalian bisa lihat nggak sih yang seperti itu? Udah parah sih lokasi ini. Eksplor lokasi ini butuh tenaga yang lebih gitu loh teman-teman, karena aksesnya perkebunan ya, perkebunan tebu hingga ke sana teman-teman. Kita coba mendekat ke bangunan yang berada di situ. Aduh ya Allah, ini loh, ngeri sedap nggak sih? Explore komplek mati bekas pabrik gula, bekas bangunan-bangunan Belanda. Kalian percaya atau tidak ya, kalian itu entah ngomong halah mandak ngono wae, nih orang saya bilang ya, apa itu bang, halah hanya seperti itu aja kok gitu lah. Tapi kalian benar-benar akan merasakan sebuah dimensi power yang lain ya di beberapa bangunan-bangunan Belanda yang tersisa daripada explore tempat biasa teman-teman. Ya Allah, ini gimana ini, kita nggak bisa terabas ke sana teman-teman. Tempatnya udah seperti itu dan kondisi dalamnya juga sama ya dengan yang sudah kita masuki tadi teman-teman. Di situ loh. Jadi entah apa ya di atas sana itu ada apa teman-teman? Stempelnya gambar bunga atau apa itu loh. Waduh, kok malah jauh sih. Nah itu loh. Nah itu teman-teman. Sama di bangunan yang tadi juga gitu. Halo sayang, adakah di antara kalian yang berada di sini? Adakah di antara kalian yang sedang ngintip-ngintip? Kalau kalian ingin memberikan interaksi, ingin memberikan eksistensi dan apapun itu, monggo. Kamu semua akan aku tunggu. Kamu semua akan aku peluk ya. Dengan penuh kasih sayang gitu loh. Karena aku sebenarnya juga sayang kalian. Aku terabas-terabas explore yang seperti ini. Di antaranya juga sedang mencari kalian. Di antaranya juga pingin bertemu dengan kalian sayang. Oke guys. Tapi jujur, kalian boleh percaya atau tidak ya, aku lebih mengkorok ketika memasuki bangunan yang pertama kali tadi kita masukin, yang berada di tepi jalan raya tadi gitu loh. Kalau di sini sih aku lebih merasakan soft saja ya dan seger. Ini bagian bawah ini rumput apaan ya?
Areanya sangat luas, tapi di bagian belakang hanya bangunan ini saja guys. Oke, mungkin aku akan kembali saja ya teman-teman. Aduh, trek yang saya lalui tadi yang sebelah mana ya? Dan yang sudah kita explore itu, nah di sana, bangunan yang di sana tadi lah. Kita itu jalan-jalan ya, terabas-terabas lewat perkebunan tebu itu tadi teman-teman. Oke, sepertinya cukup keren sih lokasi ini. Kalau dieksplor malam hari dan di antara kalian tuh suka gitu ya. Aku terabas-terabas malam hari, terabas-terabas tengah malam tuh di antara kalian suka. Dan aku sendiri sebenarnya juga suka ya, explore malam-malam yang ginian teman-teman. Yang pertama itu ya adem. Kalau explore siang itu aduh, panasnya nggak karu-karuan. Wih, bener-bener gokil ini guys. Kesana ya. Oke, saya dulu explore siangnya juga cek 3 rumah ini saja, dan di bagian depan itu aku nggak explore ya teman-teman, karena aku dulu kontennya pertama itu mulai dari cerobong asap ya yang berada di pojokan sana. Oke guys, kita keluar dari lokasi ini, dan aku tadi hampir jelungup, hampir jungkel ya. Di sini tuh ternyata ada parit loh. Di sini tuh dalam ini asam beneran. Aduh ya Allah, tunggu kelebon apa iki rek. Ini untuk menuju ke rumah tadi masih lumayan jauh guys. Oke, kita akan tetap vlog saja sampai dengan titik pertama. Kali tadi kita mulai konten ya. Aduh ya Allah. Aduh, guling-guling aku. Aduh. Mana tadi jalannya? Oh ini ya. Asam tenan. Malam-malam di perkebunan tebu dan mendatangi tempat-tempat yang ya konon katanya angker karena bekas pabrik gula. Waduh. Jadi kalian-kalian yang penasaran aku eksplor lokasi ini di tengah malam, jawabannya adalah sekarang ya. Bukan berarti ketika kita eksplor siang itu kita nggak berani malamnya, tidak teman-teman. Karena berbagai pertimbangan juga ya. Di antaranya konten siang itu tujuannya untuk cek lokasi, untuk melihat kondisi yang sebenarnya seperti apa. Dan untuk malamnya itu kita lebih enak ya, mengenali rute-rute yang sudah kita making di awal vlog gitu loh. Asem tenan anak mau liwat ndilak ya. Sebenarnya kalau kesana terus juga bisa ya teman-teman. Tapi aku langsung menuju ke rumah itu saja, dimana kita mulai ngonten tadi. Waduh, ini aku kira ular ya. Jauh loh kita mulai ngonten tadi teman-teman, kita finishnya di sana. Aduh, adoy pol. Di depan dan di belakang bangunan ini tuh ada pohon besar yang segede gitu. Serius, kering-kering ya eksplor lokasi ini. Lihat mana ini guys? Aduh ya Allah, aku kesandung. Oke, kita lewat sini ya teman-teman. Ini beberapa kamar-kamar yang tidak bisa kita buka tadi karena posisinya semuanya terkunci seperti itu ya. Nah, diantaranya seperti ini, nggak bisa ya kita buka, ya istilah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu ya lokasi ini sebenarnya seperti apa. Kalau teman-teman searching ya di Google, tempat ini juga akan menceritakan ya, sama dengan apa yang aku narasikan di video ini gitu loh. Yang seperti ini teman-teman.
Sayangnya dua bangunan ini nggak bisa kita eksplor ya, meskipun bangunan tertua ini sendiri yang sebenarnya menjadi tujuanku, pengen tahu dalamnya itu seperti apa gitu loh. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya udah nonton video saya kali ini nggak tuntas, dan kira-kira yang seperti ini saja teman-teman. Ini bangunan tua yang cukup cakep sih menurut aku. Benar-benar menguras energi ya explore lokasi ini guys. Keren lokasinya. Oke, saya hanya mendapatkan beberapa kali satu interaksi ya, seperti tembok yang terpukul di belakang tadi teman-teman, dan itu aku jelas banget dengernya. Selebihnya hanya yang seperti ini ya teman-teman. Tapi jujur ya, aku masuk ke bangunan utama ini bener-bener badanku langsung bergetar. Kalau kalian nggak percaya, orang-orang sekitar Mojokerto ya, orang-orang sekitar Mojokerto yang dekat dengan lokasi ini, silahkan buktikan apa yang saya omongkan ya. Kalau kalian nggak bisa merasakan perbedaan dimensi tekanan, itu nggak mungkin. Kalian pasti akan merasakan perbedaannya ketika masuk bangunan tua ini. Oke teman-teman, saya mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.